Halo kakak sekalian, kembali lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Nah, di kelas 12 ini kita akan lanjut untuk bab yang keempat nih. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar apa sih? Kita akan diskusi tentang apa sih? Oke, jadi dalam bab 4 ini kita akan mempelajari tentang pantun. Nah, ini pembelajaran atau kata-kata yang pasti tidak familiar, pasti familiar. Oh, tidak familiar. Pasti familiar di telinga apa namanya kakak sekalian. Nah, oke kita masuk ke bagian materinya. Eh, Apa sih pantun itu? Sebenarnya pantun itu termasuk dalam puisi, tapi puisi yang berjenis puisi lama. Kenapa kok dalam puisi lama? Karena puisi lama itu benar-benar saklek, aturannya itu nggak boleh dilanggar, terus ada apa namanya syarat-syaratnya, pokoknya saklek banget, mutlak dan harus dilakukan seperti itu. Jadi benar-benar nggak bisa diterabas sama sekali. Nah, pantun itu merupakan apa namanya salah satu sastra Indonesia yang masuk ke puisi lama seperti yang saya omongkan tadi. Dan di dalam pantun itu tidak banyak-banyak, hanya ada 4 baris. Hanya hanya ada satu bait, hanya ada 4 baris. Oke. Nah, 4 barisnya ini apa namanya secara tidak langsung ada memuat yang namanya sampiran dan juga isi. Apa itu sampiran? Apa itu isi? Nah, kita akan pelajarinya nanti. Kita akan apa namanya masuk ke materi yang awal-awal dulu sebelum masuk ke sampiran dan isi. Oke, seperti yang apa namanya tertulis di kata kuncinya. Jadi pantun, pantun itu merupakan puisi lama yang saklek, yang harus nurut sama aturannya. Nggak boleh diterabas, nggak boleh ada tapi-tapiannya. Pokoknya harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Itu pantun. Dalam pantun itu ada yang namanya rima. Di sini rima bukan rima nama orang ya. Jadi rima itu merupakan apa namanya bunyian yang biasanya ada di awal ataupun di akhir dalam suatu baris yang ada di pantun. Tuh. Rima itu persamaan bunyi. Kalau dalam pantun sendiri yang aturannya saklek, rimanya harus A, A, B, A, B. Apakah di belakangnya harus A, harus paten B, nggak boleh yang lain? Nggak, bukan seperti itu. Jadi, yang dimaksud di sini adalah kalau di baris awal, kalau di baris pertamanya itu akhirannya adalah U, berarti di baris ketiga itu akhirannya juga harus U. Kalau di baris kedua itu akhirannya itu misalnya N atau an, berarti di baris yang keempat itu juga harus sama. Jadi rima di sini, rima dalam apa namanya baris yang pertama dan baris ketiga itu harus sama. Bagian terakhirnya itu harus sama. Sedangkan pada baris kedua dan keempat itu harus sama juga. Seperti itu ya. Makanya disebutnya persamaan bunyinya harus A, B, A, B. Tuh. Nah, terus tadi juga sempat mungkin soal bait dan baris. Apa itu bait dan baris? Apakah itu sesuatu yang sama atau berbeda? Beda karena tulisannya benar, tapi ada juga yang membedakan. Kalau baris itu yang seperti ini. Nah, tidak bisa di bukan. Kayak ini izin saya pakai ini ya. Warna merah deh. Jadi baris di sini itu adalah ini. Ini baris yang pertama. Se- Ini baris yang kedua.
dua. Lalu yang ini itu baris ketiga. Dan yang terakhir di sini ada baris keempat. Oke. Jadi dalam pantun itu hanya ada 4 baris. Ini yang disebut baris. Satu, dua, tiga, empat. Terus kalau bait, bait itu adalah satu kesatuan. Orang baru deh. Bait itu adalah satu kesatuan yang menjadikan satu pantun. Nah, ini namanya bait. Jadi bait itu adalah kumpulan dari baris, kumpulan dari beberapa baris. Nah, karena di pantun itu hanya ada 4 baris, berarti satu bait isinya cuma ada 4 baris. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi nih ngomongin soal rima, rima itu yang bagian mananya? Rima itu yang bagian akhir. Biasanya sih bagian akhir ya. Tuh. Karena di sini masih ingat tadi rimanya kalau dalam pantun itu apa? Rima dalam pantun itu A, B, A, B. Nah, karena di sini apa namanya? Dia bagian belakangnya itu adalah an, ya. Bagian apa namanya awal bagian akhirnya itu adalah an pada baris yang pertama, berarti di baris ketiga itu juga harus an. Nah, ini sama an. Nah, terus habis itu di baris yang kedua di sini bagian akhirnya adalah i. Begitu juga di baris yang keempat dan harus sama. Di sini juga i. Nah, itulah yang disebut sebagai rima. Rima itu persamaan bunyi. Biasanya kalau dilihatnya itu adalah yang bagian belakangnya. Baris yang pertama itu, baris yang pertama dan kedua harus sama. Baris pertama sama baris ketiga, maaf. Itu harus sama. Sedangkan baris kedua dan baris keempat itu juga harus sama. Tuh. Tapi kalau misal dari baris awal sampai baris akhirnya, dari baris pertama sampai baris keempat itu sama semua, apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja. Tuh. Misalnya seperti ini ya. Un, 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 ini. Un, dan un. Tuh. Gunanya buat apa sih? Gunanya itu agar si pantun ini terlihat berirama, terlihat apa estetik. Tuh. Sama seperti kalau kakaknya dengar lagu nih, pasti belakang-belakangnya itu akan dimirip-miripin. Kosakatanya dimirip-miripin. Atau suku katanya dimirip-miripin. Nah, itu yang membuat rimanya atau enak didengar. Seperti itu. Itu ya. Itu yang disebut sebagai rima dan apa namanya, bait dan baris. Oh. Nah, terus tadi juga sempat kita singgung tentang bentuknya atau terdiri atas apa aja sih? Jadi, apa namanya, dalam pantun itu ada yang namanya sampiran dan ada yang namanya isi. Nah, kita tulis di sini dulu ya. Satu, dua, tiga, dan empat. Oke, baris satu dan dua, baris satu dan dua ini disebutnya sampiran. Bagaimana ya nulisnya? Ini mohon maaf kalau tulisannya kayak cakar ayam ya. Semoga sampai sam oh Allahu Akbar. I oke.
sampiran. Nah, jelek banget ya Allah, maaf ya. Oke, terus yang bagian ini, bagian baris ketiga dan keempat, itu disebut sebagai isi. Tuh. Nah, jadi dalam satu pantun itu pasti ada dua hal ini, yang namanya sampiran dan juga isi. Sampiran itu adanya di baris pertama dan kedua. Lalu isi itu adanya di baris yang ketiga dan keempat. Apakah ini mutlak? Ya, mutlak. Pasti kalau ketemu satu pantun, di baris pertama dan kedua itu pasti langsung masuk ke sampiran. Sedangkan tiga dan empatnya itu pasti langsung masuk ke isi. Nah, sampiran ini itu hanya untuk menghubungkan rimanya atau bagian yang belakang-belakangnya. Seperti di sini, hmm, nah, di sini ada ya kan sama dengan terus ada tan juga di sini. Dan ada tan juga di sini. Jadi, sampiran itu hanya sebagai bahasa basinya, istilahnya seperti itu. Sampiran adalah bahasa basi sebelum kita masuk ke isinya. Tapi sampirannya ini juga harus sesuai dengan rima. Yang tadi A, B, A, B. Oh. Tapi sampiran ini apa namanya, nggak boleh sembarang kata. Kayak kata-kata yang tidak ada artinya itu apakah boleh dimasukkan sebagai sampiran? Jawabannya tidak. Karena sampiran itu harus mengacu ke benda yang nyata. Benda-benda yang bisa diartikan, yang punya makna, punya arti. Bukan semacam kayak jampi-jampi, itu tidak bisa masuk ke dalam sampiran. Seperti itu. Sedangkan isinya biasanya itu adalah inti dari si pantun. Dalam pantun ini, ketika kamu menyajikan pantun ini atau membawakan pantun ini, apa sih yang ingin kamu sampaikan? Nah, itu masuk ke dalam isi. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dalam soal-soal, jika ditanyakan apa makna atau apa isi dari pantun di atas, apa namanya? Kakak nggak perlu baca, sebenarnya nggak perlu baca keempat baris ini. Yang perlu dibaca itu hanya yang bagian 3 dan 4. Karena ini adalah isinya atau intinya. Tuh, seperti itu. Jadi, kalau ditanyain intinya apa atau apa yang dibahas dari pantun itu, apa isi dari pantun itu, berarti langsung apa namanya, langsung masuk ke baris ketiga dan keempat. Karena itu adalah isinya, seperti itu ya. Tuh, apa namanya? Itu untuk pembahasan materi pantun kali ini. Materinya sampai di sini. Jadi materinya cuman sampai ke sampiran dan isi. Pokoknya diingat aja. Dalam pantun itu mutlak aturannya nggak boleh di apa namanya digonta-ganti. Aturannya tetap seperti itu, nggak boleh diterabas, nggak boleh pakai tapi-tapian. Jadi pantun cuman punya 4 baris, di mana 2 baris pertama atau baris yang pertama dan kedua itu disebut sampiran, di mana itu yang hanya basa-basinya yang nggak penting-penting amat. Lalu yang di baris ketiga dan empat itu disebut sebagai isi, intinya dari pantun tersebut. Tuh. Tapi perlu diingat walaupun sampiran ini nggak begitu penting, tapi sampiran tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak memiliki arti. Seperti jampi-jampi yang ini ada contoh yang jampi-jampi. Sebentar. Tuh, di sini. Sit, 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 lu, 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 nang, 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 an, an, an. Apakah ini, Kak, bisa disebut sebagai sampiran, Kak? Kalau dilihat dari rimanya, mungkin masih bisa. Tapi karena dia tidak memiliki arti, tidak memiliki makna, hanya pengulangan kata,
yang kita juga tidak tahu ini artinya apa. Jadi bisa disebut sebagai ini tidak bisa disebut sebagai sampiran. Seperti itu. Jadi sampiran tuh walaupun eh, apa namanya rimanya harus sama, tapi dia juga harus menggunakan kata-kata yang apa bisa diartikan. Kita tahu apa itu maknanya dari kata-kata tersebut. Tuh, yang benar-benar ada nyata, kan hanya sekedar permainan permainan kata seperti itu ya. Oke, untuk materinya sudah selesai sampai di sini. Apa untuk PDF-nya akan saya kirimkan seperti biasa di Google Classroom. Jadi nanti kalau mau baca-baca lagi, mau lihat-lihat lagi, dipersilakan, diperbolehkan masuk ke Google Classroom-nya masing-masing. Seperti itu. Hmm, sekian pembelajaran dari pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.